Kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum sini ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Maka sekarang kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur yang melalui kegiatan berkreasi. Bahasa tadinya membuat kreasi caranya dari bahan bekas yang berada di sekitar. Nah, nanti kita ada praktek untuk membaca lehat berdasarkan teks prosedur. Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu. Kita harus tahu apa itu teks prosedur. Teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Di sini ada yang jelaskan apa sih teks prosedur? Iya, apa sih? Ada yang bisa jelaskan nggak? Dari kata-kata sini, dari pengertian dasar. Itu Pak, kayak langkah-langkah kita membuat sesuatu, contohnya kita bikin masakan kayak bakwan gitu, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu dibuat dengan bentuk apa? Tulisan kah? Iya Pak, dalam bentuk tulisan dijelaskan. Yang membuat siapa? Wah, Pak. Yang membuat siapa? Pasti yang membuat tuh Yang membuatnya kita Pak. Si produser. Karena Yang buat kita. Pak. Telan topik gimana? Oh ya. Yang buat kita Pak. Kita. Iya. Kita berdua. Iya. Jadi selanjutnya itu hal apa sih yang harus diperhatikan ketika kita membuat teks prosedur? Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam teks prosedur tersebut. Jadi kita sebelum membuat teks prosedur kita harus tahu mengapa sih kita buat teks prosedur? Tujuannya apa sih? Kita buat teks prosedur? Memudah, Pak. Nah, di depan tuh. Yang kedua, persyaratan dan perlengkapan yang harus dibutuhkan. Nah, sebelum kita membuat teks prosedur, pasti ada alat dan bahan yang diperlukan. Ya Pak. Jadi alat dan bahan ini sama pentingnya dengan teks prosedur. Jika tidak ada alat dan bahan, bagaimana kita mengeksekusi dari teks prosedur itu? Terus selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah ini berdasarkan dari teks prosedur yang kita buat. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan secara urut. Langkah-langkah ini langkah-langkah mulai dari persiapan sampai pembuatan dan selesai. Terus menggunakan kalimat perintah. Di sini ada tahu kalimat perintah itu seperti apa? Terima menyuruh, Pak. Suruhan gitu nah Pak. Ada yang Biasanya kalimat perintah itu seperti apa sih tandanya? Tanda Dari perintah. ini ya. Seperti inter. Terlalu. Tanda Perintah. tanya. Tahu nggak tanda perintah itu kayak mana? Apa Pak? Saya nggak tahu tanda perintah. Tanda perintah. Tanda seru. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Tahu nggak kata kerja aktif seperti apa? Tahu Yang Pak. dijelaskan kemarin. Tahu, Pak. Nah, 2 minggu lalu kita belajar tentang itu. Terus menggunakan kata hubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah. Kata hubung itu kayak seperti apalagi kata hubung apalagi Dan dari Di. ayo Oke. kata hubung Untuk apalagi Di. Hah? Memang masuk apalagi Untuk dari hubung kemudian adalah oke
Sampai sini paham apa sih teks prosedur itu? Paham. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke praktek. Kali ini kita akan bentuk menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Sampai buat kelompok yang pilih masalah dan lainnya. Ada nggak? Nggak ada juga. Ben. Nah, di kelompok sudah dapat alat dan bahannya. Oke, di sini setiap kelompok harus ada satu orang yang menulis teks prosedur yang Bapak sebutkan. Jadi ada kelompok juga, ada kelompok lain membuat celengan dan sisanya menulis teks prosedur yang sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan celengan. Ayo semuanya dijalan. Yang pertama ada botol aqua. Botol aqua kita potong. Sudah dari nyata. Ini Kita mana bawahnya? Ayo, ayo di sini. Oke, langkah yang pertama potong botol aqua pada bagian atas dan bawah. Langkah yang pertama botol aqua dulu. Nah, terus setelah selesai, ambillah potongan kardus lalu potong sesuai pola. Iya. Potong kardus sesuai pola. Bisa ya? Bisa? Gaduhnya di mana? Potong kardus sesuai polanya dan pola sudah praktekkan. Bagian antara. Iya. Misalnya ini Ayo, langkah-langkahnya sambil dibuat ya. Tinggal direkatkan. Bisa tidak?
tahap selanjutnya yaitu tutup celengan direkatkan kepada tutup botol tadi. Ya. Sudah, kelompok 1 sudah. Mudah diiniin Pak, mudah dicuri sama orang Pak. Nanti kami sudah itu celengan kami cuma dilem kayak gitu, dicuri orang nggak Pak? Kalau nyimpannya bagus-bagus nanti kan nggak bakal tahu orang. Tapi yang seringnya itu mama. Sama aja. Ada yang kalau lihat uang Pak suka curi buat beli ice cream Pak. Siapa itu? Berarti malah aku mencuri uang celengku gitu. Acaranya, tapi itu kan tidak sesuai. Tidak ada lagi. Tapi cuma ini orang aja tidak tahu. Dia covid sama mama tahu. Aku yang ngambil ini. Kalau saya jadi bisa. Sudah nempel. Selanjutnya ukur karton untuk menutupi bagian samping celengan. Ini berdasarkan ukuran. Kalau misalnya Sudah Pak. Bisa. Perhatikan aja ya bawahnya ya. Oke, gimana semuanya? Sudah siap? Oke, masing-masing kelompok maju di depan untuk mempresentasikan langkah-langkah dari pembuatan celengannya masing-masing. banyak stabilo kan jadi ya. Satu orang mempresentasikan hasil celengannya, satu orang yang membacakan dari prosedur yang dibuat tadi. Gimana Pak maksudnya Pak? Ya, berarti setiap kelompok maju 2 orang perwakilan. Dua orang mana? Mau maju apa?
Dalam rangka membuat celengan. Oke, mungkin segitu saja pelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang lebihnya, Bapak mohon maaf. Oh iya, besok kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, Bapak harap kalian dapat